Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komadi Pratama, nomor absen 7 dari Rombal 14 dengan NIM 22110313332. Di sini saya akan membahas soal-soal markerja mahasiswa yang ketujuh, yakni Awatara dan Orang Suci. Soal yang pertama ini berkaitan dalam membina kehidupan beragama. Pendalaman dan penghayatan agama tidak hanya dapat dilakukan dengan mempelajari ajarannya saja atau melaksanakan ibadahnya saja di tempat-tempat suci, namun diperlukan orang-orang suci. Apa yang dimaksud dengan orang suci menurut agama Hindu? Jawabannya adalah orang suci adalah manusia yang memiliki mata batin dan dapat memancarkan kewibawaan rohani serta mempunyai kepekaan untuk menerima getaran-getaran gaib. Dalam penampilannya dapat mewujudkan ketenangan dan penuh welas asih yang disertai kemurnian lahir dan batin. Dalam mengamalkan ajaran agama tidak terpengaruh oleh gelombang hidup suka dan duka. Untuk soalan kedua, yakni peraturan dalam agama Hindu menegaskan bahwa mempunyai kewenangan untuk memimpin suatu yajna adalah orang suci atau orang bijaksana yang dalam hidupnya telah melakukan penyucian lahir dan batin. Jelaskan cara penyucian tersebut. Yang pertama adalah Dwijati, orang suci yang melakukan penyucian ini tahap lanjut atau mediksa. Orang yang telah melaksanakan proses mediksa disebut orang lahir dua kali. Kelahiran pertama dari kandungan ibu, sedangkan kelahiran kedua dari kaki seorang guru rohani dan acarya atau nabi. Yang kedua ada Eka Jati, orang suci yang melakukan pembersihan diri tahap awal disebut Mawintan. Setelah melewati tahap Mawintan, golongan Eka Jati dapat memimpin upacara keagamaan yang bersifat teriyatnya. Orang suci yang termasuk kelompok Eka Jati yaitu pemangku, pinandita, balian, dalang, dukun, wasi, dan sebagainya. Untuk soalan ketiga, orang-orang suci agama Hindu, pandita, pinandita sangat besar perannya dalam kehidupan beragama. Mengapa demikian? Jawabannya, sejarah agama Hindu pun telah membuktikan bagaimana peranan orang-orang suci Hindu pada zaman dahulu di dalam penyebaran agama Hindu, di dalam membina kehidupan keagamaan di tengah-tengah masyarakat dan meneruskan ajaran-ajaran tersebut pada masa berikutnya. Agama Hindu yang mendasarkan ajarannya pada pustaka suci Weda dalam sejarahnya mulai berkembang di lembah Sungai Sindu, India. Di lembah sungai inilah salah satu contoh peranan orang suci Hindu, yakni Resi Bhagawan Vyasa menerima wahyu dari Ida Sang Widiwasa yang kemudian mengabdikan ajaran tersebut dalam bentuk pustaka suci. Soalan keempat, jelaskan pengertian orang suci, pandita dan pinandita. Jawabannya ialah pandita adalah golongan orang suci yang telah dwijati, yaitu orang suci yang melakukan penyucian diri tahap lanjut atau madiksa. Orang telah melakukan proses madiksa, orang adalah orang yang lahir dua kali. Setelah melakukan proses madiksa, orang suci tersebut diberi gelar sulinggih atau pandita. Kata pandita berasal dari bahasa Sanskerta yaitu pandit yang artinya terpelajar, pintar, dan bijaksana. Selanjutnya pinandita adalah seorang rohaniawan Hindu tingkat Eka Jati. Seorang jalan pinandita tidak bisa melainkan di Winten. Dengan demikian, statusnya berbeda dengan pandita. Pada umumnya, seorang yang telah melakukan upacara pewintenan memiliki sebutan tertentu. Untuk di Bali disebut dengan pemangku. Pemangku adalah rohaniawan Hindu yang tergolong pada tingkatan Eka Jati. Eka Jati dalam bahasa Sanskerta berasal dari hanya lahir sekali, lahir atau dilahirkan dalam kandungan ibu. Untuk soalan kelima, jelaskan sasana dan wewenang orang suci, pandita dan pinandita. Jawabannya adalah seorang pandita mempunyai wewenang untuk memimpin upacara yajna. Kewenangan ini dimuat dalam lontar Bhisma Parwa, Udyoga Parwa, Bomantaka Parwa, Brahsasana, dan Sila Karma. Dalam lontar Udyoga Parwa menyebutkan karma pandita telah memiliki ilmu kerohanian yang sempurna yang tinggi, maka beliau pun dapat menyempurnakan pihak lain seperti melakukan dengan memimpin suatu upacara yajna. Yang kedua, seorang pinandita adalah seorang rohaniawan Hindu tingkat Eka Jati, kelahiran sekali tidak didiksa melainkan Winten. Setelah melakukan upacara pewintenan, seorang pinandita dapat menyelesaikan upacara yajna tertentu atau biasanya pada pura tertentu, khususnya pura yang diemongnya menjadi tanggung jawabnya. Demikian pula umumnya di Bali pinandita ini adalah pemangku. Namun apabila ada upacara-upacara besar seperti upacara penudusan agung di sebuah pura atau melakukan tawur atau sebagainya harus diselesaikan dengan seorang pendeta. Demikian pula sebagai contoh dalam upara purnama dalam umat Hindu Bali, selain oleh pinandita dipuput juga oleh pandita. Jelaskan riwayat orang suci. Untuk soal ke-6 ialah jelaskan riwayat singkat orang suci agama Hindu. Jawabannya
Namun dalam sejarah peradaban dunia, orang suci secara umum dikenal dalam agama Hindu yakni dengan nama resi. Para resi ini merupakan orang dalam agama Hindu yang berhasil menerima wahyu dari ide Sang Yang Widiwasa. Adapun yang penting diketahui oleh generasi pewaris agama Hindu dan orang suci adalah para resi yang pernah menerima wahyu dari Dewata atau Brahman akan diuraikan di bawah ini. Yang pertama adalah Grestamada. Tentang sejarah kehidupan Maharasi Grestamada tidak banyak diketahui, namun demikian Resi Grestamada telah berhasil menerima wahyu Sruti tentang ayat-ayat suci Weda yang kemudian dihimpunnya dalam Rig Veda, terutama dalam Mandala 3, Mandala 2. Yang kedua ada Wiswamitra. Maharsi Wiswamitra adalah Maharsi kedua yang menerima wahyu. Wahyu ayat-ayat yang menerima itu kemudian dihimpun dalam Rig Veda pada Mandala 3. Nama Maharsi Wiswamitra banyak disebut dalam sejarah agama Hindu. Yang ketiga ada Wamadewa. Dalam cerita tersebut bahwa Maharsi Wamadewa sejak berada dalam kandungan ibunya telah mencapai penerapan sempurna, yaitu mampu berdialog dengan Dewa Indra dan Aditi. Beliau juga telah menerima wahyu ayat-ayat suci Sruti yang dengan menghimpunnya dalam Rig Veda pada Mandala 4. Maharsi Atri menerima wahyu Weda yang dihimpun dalam Rig Veda pada Mandala 5. Sejarah dan riwayat Maharsi Atri tidak banyak diketahui. Yang keempat adalah Bharadwaja. Namun nama Bharadwaja sebagai tokoh Maharsi hanya disebut-sebut dalam Purana dan Ramayana, Ayodhya Kanda. Risi Bharadwaja adalah putra Maharsi Atri dan banyak dihubungkan dengan riwayat hidup Valmiki. Maharsi Bharadwaja menerima kitab suci Weda dan kemudian dihimpun dalam Rig Veda Mandala 6. Maharsi ini disebut bersemayam di pertapakan Citrakuta di mana Rama dan Laksmana dan Citramayana pernah tinggal untuk sementara. Yang kelima ada Wasista telah menerima wahyu ayat-ayat suci Weda yang kemudian dihimpun dalam ayat-ayat Rig Veda dalam Mandala 7. Di dalam cerita Mahabharata, nama Maharsi Wasista sama terkenal dengan nama Maharsi Wiswamitra. Selanjutnya yang keenam ada Kanwa. Maharsi Kanwa merupakan Maharsi yang ketujuh dalam menerima wahyu Weda dan wahyu yang telah diterima kemudian dihimpun dalam ayat-ayat Rig Veda Mandala 8. Maharsi Kanwa inilah ceritanya banyak disebut dalam kisah ceritanya Sakuntala, di mana dalam kisah itu Maharsi Kanwa yang menunggu dan memelihara serta membesarkan bayi perempuan kemudian nanti diberi nama Sakuntala. Selain Saptadasi penerima wahyu Weda, ada juga beberapa Maharsi yang dalam kehidupan agama Hindu dikenal dengan disebut-sebut dalam kitab suci karena peran dasarnya antaranya adalah yang pertama ada Bhagawan Bagru, ada seorang Maharsi yang di dalam kitab Purana dianggap sebagai putra Brahma, sebagai pendiri dari warga atau bangsa beliau disebut bangsa Bhagawan. Yang kedua ada Resi Agastya. Dalam penyebaran agama Hindu, Resi Agastya dapat terkenal jasa-jasanya. Menurut kitab suci Purana dan Mahabharata, beliau lahir di Dasi Branes sebagai penganut Siwa yang taat. Beliau dikatakan sebagai pemegang obor yang menerangi penerangan suci di daerah pelosok. Beliau meninggalkan kota Kasi menuju ke selatan sebagai Dharmadutta menyebarkan agama Hindu. Yang ketiga, Bhagawan Brahaspati. Menurut beberapa kitab Purana, Bhagawan Brahaspati adalah putra Bhagawan Angirasa. Bhagawan Angira terkenal sebagai orang suci, mana putra itu diciptakan oleh Brahma melalui pikirannya. Nama-nama Manasa Putra dan Dewa Brahma adalah lain Marici, Bregu, Angira, dan lain-lain. Yang keempat, Lampu Tantular adalah seorang resi yang tinggal pribadinya dan juga seorang pujangga besar Hindu. Hasil karyanya banyak tersebar. Satu di antaranya yaitu Sutasoma. Karya ini menggambarkan bahwa ide Sang Yang Widiwasa satu bukan dua. Sekalipun ada yang mengatakan Siwa dan Buddha. Lampu Tantular adalah putra dari Empu Bahula, cucu dari Empu Baradah yang saudara kandung dengan Empu Kuturan. Empu Tantular memiliki 4 putra yaitu Empu Kanawawika, Empu Asmarananta, Empu Sidimantra, dan Empu Kepakisan. Empu yang terakhir merupakan leluhur dari dalam Watu Renggong, kerajaan Gel-Gel di Bali. Selanjutnya ada Empu Kuturan. Dalam cerita Calon Arang disebut seorang tokoh yaitu Empu Kuturan. Beliau hidup di zaman kerajaan Erlangga. Empu Kuturan ini memiliki saudara kandung yaitu Empu Baradah. Kedua empu ini penasihat Raja Erlangga. Yang keenam ada Empu Baradah, adalah adik kandung Empu Kuturan. Nama Empu Baradah sangat harum baik dalam tulisan-tulisan sejarah kehidupan agama Hindu di Nusantara. Empu Baradah sendiri dalam
pernah datang ke Bali. Hal ini dapat dibuktikan dengan disebutnya Empu Baradah pada batu bertulis terdapat di Pura Batu Madak di Besakih tahun 1007. Selanjutnya ada Dang Yang Hastapaka, adalah seorang pandita Buddha yang datang dari Majapahit ke Bali. Beliau menyeberang dari Belambangan Jawa Timur dengan mengendarai perahu menuju daerah Bali Timur. Dalam perjalanan beliau tempat tinggal di Pulau Serangan di sebelah selatan Pulau Bali, dan kemudian di tempat tersebut didirikan sebuah pura bernama Pura Sakyayana yang berarti tempat Sangkuyami Sakayomi Muni atau Buddha. Selanjutnya tentang Yang Markandeya, adalah orang yang pertama kali datang ke Bali untuk menyebarkan agama Hindu. Dang Yang Markandeya adalah putra dari pasangan Sang Markanda dengan Dewi Manaswini dan merupakan cucu dari Sang Niyata. Beliau berasal dari Jawa Timur, memiliki peseraman di kaki Gunung Raung yang sebelumnya melaksanakan pertapaan di Gunung Raung, wilayah sekitar Pegunungan Dieng. Selanjutnya Dang Yang Dwijendra adalah seorang pandita Hindu. Beliau sangat dihormati di Bali karena kesuciannya, keunggulan budinya, ketinggian rohaniannya, dan karena jasa-jasa dan pengabdian beliau terhadap agama Hindu, memberikan kesejahteraan rohani dan mengatasi kesengsaraan hidup. Dang Yang Dwijendra berasal dari Jawa Timur, yakni Kerajaan Majapahit. Dang Yang Asmaranta adalah nama ayah beliau. Dang Yang Dwijendra dijadikan menantu oleh Dang Yang Penantaran di Daha. Di Daha, Dang Yang Dwijendra mengadakan Dharma Yatra, perjalanan suci ke arah timur menuju Pasuruan. Dang Yang Dwijendra sangat terkenal karena pengabdiannya dalam pembinaan umat Hindu Indonesia, terutama di Lombok, Jawa, Bali, dan Sumbawa. Hal ini diwujudkan karena perjalanan sucinya Tirta Yatra di Bali, beliau mendapat gelar Pendeta Sakti Wauh Rauh dan Dang Yang Nirata. Di Lombok dengan gelar Pangeran Sangupati, dan di Sumatera dengan gelar Tuan Sumeru. Untuk mengingatkan pendalaman agama, beliau mendirikan beberapa pura, diantaranya Pura Puranca, Rambut Siwi, Pilaki, Batu Klotok, Mas Ceti, Uluwatu, Pari Tengat, Tanah Lot, Air Jeruk, dan Pojok Batu. Juga Pura Suranadi di Lombok, serta sebagai cikal bakal lahirnya Brahmana Siwa yang ada di Bali. Beliau moksa di Pura Uluwatu, Badung. Untuk soal selanjutnya nomor 7, jelaskan apa dimaksud awatara dalam agama Hindu. Jawabannya adalah awatara atau avatar dalam agama Hindu adalah inkarnasi dari Tuhan Yang Maha Esa maupun manifestasinya. Tuhan Yang Maha Esa maupun manifestasinya turun ke dunia, mengambil suatu bentuk dalam dunia material guna menyelamatkan dunia dari kehancuran dan kejahatan, menegakkan dharma dan menyelamatkan orang-orang yang melaksanakan dharma atau kebenaran. Dan ke-8, soalan ke-8, jelaskan sloka-sloka menjelaskan kemunculan awatara Hindu. Jawaban, Sri Krishna dalam Bhagavad Gita 4.7 mengatakan bahwa dimanapun dan kapanpun pelaksanaan Dharma merosot adalah Dharma merajalela, maka beliau sendiri akan menjelma. Yada hi dharma sya glanir bahwatu barawata bayutanam adarmasya tadamalam Sri Jamaya aham. Adapun misi dari awatara ini lebih lanjut disampaikan dalam Bhagavad Gita 4.8. Paritrayana sarunam winasaya caduskrtam dharmasam tarpanartaya sabawani yuge, menyelamatkan orang saleh, membinasakan orang jahat, dan menegakkan kembali prinsip-prinsip dharma. Soalan nomor 9, ini sebutkan dasa awatara, 10 awatara Wisnu dalam agama Hindu. Yang pertama ada manusia yang mewujud Tuhan sebagai ikan besar menyelamatkan Manu dari banjir besar. Kurma merupakan perwujudan Tuhan sebagai kura-kura raksasa untuk menopang Gunung Mandara dalam usaha para dewa dan asura dalam memperoleh jatah amarta dengan cara mengaduk lautan Garba. Yang ketiga, Waraha merupakan perwujudan Tuhan sebagai babi hutan raksasa yang menyelamatkan Lumu yang terlempar dari orbitnya membunuh raksasa Hiranyaksa. Yang keempat adalah Narasima, adalah perwujudan Tuhan sebagai manusia berkepala singa yang membunuh Raja Hiranyasipu yang kejam untuk menyelamatkan para lada yang merupakan perwujudan Tuhan yang sangat taat. Yang kelima ada Wamana, adalah perwujudan Tuhan sebagai manusia cebol dan kerdil yang akhirnya mengalahkan keangkuhan Raja Bali. Yang keenam adalah Parasurama, penjelmaan Tuhan sebagai seorang pendeta kesatria menjadikan kapak dan membunuh 1000 raja-raja lalim di muka bumi ini. Yang selanjutnya yang ketujuh ada Rama, adalah penjelmaan Tuhan sebagai putra mahkota Ayodhya dan kisahnya dituliskan dalam kitab
Ramayana oleh Maharshi Valmiki. Yang kedelapan, Krishna adalah perwujudan Tuhan dituliskan dalam kitab Mahabharata, ditulis oleh pengkodifikasi Weda sendiri Maharshi Vyasa, sebagaimana dijelaskan dalam Bhagavad Gita Purana 1.3.28. Munculan Krishna adalah munculan Tuhan dalam wujudnya yang asli, Bhagawan, atau merupakan sumber dari semua awatara. Selanjutnya, yang ke-8 adalah Gautama Buddha yang bertemu kemunculan Tuhan sebagai putra. Yang ke-9 adalah Gautama Buddha, kemunculan Tuhan sebagai putra Raja Kapilavastu dengan nama kecil Siddhartha Gautama yang memiliki misi mengamalkan ajaran Weda yang ditafsirkan keliru oleh para kaum Brahmana. Yang terakhir, selanjutnya ada Kalki, merupakan awatara Tuhan yang mereka muncul dan mengendarai kuda putih dan menciptakan pedang terhunus dalam membasmi orang-orang jahat pada akhir kali juga. Yang soal 10 ini jelaskan jenis-jenis awatara. Jawabannya adalah Purusa Awatara atau Awatara pertama Sang Hyang Wisnu yang memberi penciptaan semesta. Awatara yang ini disebut Awatara pertama Sang Hyang Wisnu yang mempengaruhi penciptaan alam semesta. Awatara tersebut yakni Wasudewa, Sanskarkan, Pradyumna, dan Aniruddha. Selanjutnya ada Guna Awatara. Awatara yang mengatur 3 macam aspek dalam diri makhluk hidup. Awatara tersebut yakni Brahma, mengatur nafsu dan keinginan; Wisnu, mengatur sifat-sifat kebaikan; dan Ciwi, mengatur sifat kemalasan. Selanjutnya adalah Lila Awatara. Awatara yang sering ditampilkan dalam kitab-kitab Purana seperti Dasa Awatara dan awatara lainnya. Awatara tersebut turun secara teratur ke dunia dari zaman-zaman untuk menjalankan misi menegakkan dharma dan menunjukkan jalan bakti dan moksa. Yang selanjutnya adalah Manwantara Awatara. Awatara yang diyakini sebagai pencipta para leluhur dan umat manusia di muka bumi. Selanjutnya ada Sakyawesa Awatara. Ada 2 jenis. Yang pertama, satu makhluk yang merupakan penjelmaan Wisnu secara langsung, dan 2 makhluk yang diberkati untuk mendapatkan kekuatan dari Wisnu. Jenis tersebut memiliki jumlah yang besar dan merupakan awatara yang istimewa. Awatara jenis ini misalnya saja Narada Muni atau Sang Buddha. Awatara jenis tersebut kadang-kadang dikenal sebagai sebutan Sakyamaswatar, Sakyaweswawatar, atau Aweswa Awatar. Awatara lain yang termasuk jenis kedua misalnya Parasurama, yang mana Dewa Wisnu tidak secara langsung menjelma dalam jenis yang kedua tersebut. Menurut Sri Waiskanwanwis, ada 2 macam lagi, yakni yang pertama Wisnu memasuki jiwa makhluk yang terpilih tersebut seperti Parasurama. Yang kedua, Wisnu tidak memasuki jiwa secara langsung namun diberikan kekuatan suci, misalnya Vyasa atau penyusun Weda. Sekian dari pembahasan soal-soal yang saya berikan. Apabila ada kesalahan kata-kata, saya minta maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.